Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sukacita menyambut 1 Syawal 1446 Hijriah yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2025 dalam keadaan cuaca yang sangat cerah. Cuaca cerah ini ada dua. Yang pertama, kecerahannya Allah yang menentukan, tetapi dari sisi aspek perjalanan ilmiahnya, karena dilakukan modifikasi cuaca, sehingga cuaca tidak turun hujannya di wilayah Bandung, tapi turun di atas lautan. Dan kita mengucapkan terima kasih pada BMKG yang hampir 1 bulan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk melakukan modifikasi cuaca, dan alhamdulillah 90% berhasil. Alhamdulillah. Yang pertama, sebuah kebiasaan dalam tradisi Islam kultural di Indonesia itu mengenal yang namanya beduk. Maka memasuki baju lebaran, orang menyebutnya beli baju beduk. Dan beduk itu pertanda bagi kegiatan-kegiatan spiritualitas yang memasuki hari ganjil. Jadi kalau puasa masuk ke 21 hari, itu biasanya mulai di Tabedulag, maka memasuki yang disebut dengan tahapan lilikuran. Nah, tahapan lilikuran itu ditandai dengan upacara saling memberi. Orang motong ayam, orang motong kambing, bahkan mungkin motong sapi. Semiskin-miskinnya dia adalah ngambil ikan di kolam untuk dibuatkan pesmol. Dan kemudian saling mengantar. Dan dalam strata sosial pada zaman itu, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Orang yang mengantar maka akan dipulang. Maka sayurnya saling memulang. Jadi istilahnya silih anteran. Budaya silih anteran itu terjadi pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang tingkat ekonominya pada zaman itu masih rendah. Tetapi pada zaman yang masih rendah itu tidak ada satupun rakyat yang merasa miskin. Nah, pada zaman saat serba susah, budaya silih anteran itu masuk dalam tradisi kehidupan masyarakat pada zaman itu, dan tidak ada orang yang merasa miskin. Orang yang diantar pasti diantaran pasti mulang. Orang yang diantaran pasti mulang. Dan orang merasa terhina kalau dia dianggap miskin. Di era sekarang, di mana pendidikan semakin baik, di mana tingkat ekonomi semakin baik, di mana strata sosial semakin baik, justru terbalik zamannya. Rata-rata hari ini orang merasa miskin. Dia protes manakala tidak kebagian paket bantuan sosial. Dia protes manakala tidak kebagian bantuan sembako. Dia protes manakala tidak mendapat hal-hal yang bersifat gratis. Padahal kalau kita melihat hari ini adalah syiar agama itu jauh lebih baik dibanding dulu. Pertanyaannya adalah ternyata agama yang syiarnya sebegitu besar belum bisa membentuk karakter akhlak, karakter moralitas, karakter budi pekerti. Padahal agama mengajarkan orang untuk takbir, untuk ruku, untuk sujud. Nah, kerangka dasar ini adalah menjadi kerangka keprihatinan kita. Kenapa menjadi kerangka keprihatinan kita? Karena tidak mungkin bangsa menjadi besar manakala rakyatnya memiliki mentalitas orang miskin. Iri kalau tidak diberi. Ini penting. Karena iri ketika tidak diberi, maka jiwanya jiwa menta. Karena jiwanya jiwa menta, maka
mentanya memiliki dua tahapan. Satu, menta bari api-api teboga, pura-pura sakit, pura-pura lapar, pura-pura compang-camping, pura-pura borok, pura-pura cacat. Maka lahirlah mental peminta-minta di setiap perempatan, di setiap sudut kota, bahkan sampai keliling ke kampung-kampung. Mentalitas itu masih ada. Sampai kiamat pun mental seperti itu kalau tidak segera dibenahi, maka mentalnya akan menular pada anaknya. Bapaknya pemalas, anaknya pemalas. Bapaknya pengemis, anaknya pengemis. Bapaknya pura-pura cacat, anaknya nanti pura-pura cacat. Mentalitas seperti ini harus segera dibenahi. Ini saya komitmen dengan Pak Wali Kota Bandung dan seluruh Bupati Wali Kota. Yang kedua adalah mentalitas menakut-nakuti. Dia meminta dengan menakut-nakuti, baik personal maupun komunal. Maka lahirlah ketika tahun 80-an istilah golek merah. Lahirlah Jagger. Nah, kemudian sekarang itu golek merahnya tidak ada. Jaggernya hampir hilang, tapi mengorganisir diri. Membangun komunitas, membangun kekuatan, menakut-nakuti. Maka lahirlah budaya premanisme. Mentalitas premanisme juga penyakit. Kenapa? Akan menular. Menular bagaimana? Akan menurunkan orang untuk mau bekerja. Kenapa? Daripada digawe macul, daripada digawe nganduk, daripada digawe ngarit, daripada jadi tukang kayu, daripada jadi tukang mikul, daripada jadi sopir, daripada jadi kenek, maka lebih baik kita berkumpul, berkerumun, datangin orang, gocap dapat, gocap dapat, gocap dapat. Kalau lingkaran ini makin membesar, maka kebanyak orang yang ikut. Kalau semakin banyak yang ikut, maka nanti adalah orang yang produktif makin menurun. Kenapa? Untuk apa kerja keras? Mending nongkrong sambil minum, sambil udut, nakutin orang dia dapat duit dalam setiap hari. Ini juga berbahaya. Kedua mental berbahaya ini apa? Saya sebagai orang Jawa Barat, kenapa konsisten untuk segera dibenahi? Kenapa? Karena ruang-ruang produksi di Jawa Barat, ruang engineer, ruang manajer, ruang CEO, ruang direktur, ruang direksi, ruang kelompok ahli, ruang tukang tembok, ruang tukang kayu, nanti akan diisi oleh orang lain. Dalam jangka panjang kita akan jadi tamu di kampung kita sendiri. Ini yang revolusi kebudayaan yang dilakukan. Maka festival bedug sesungguhnya itu mengingatkan. Karena bedug itu alat pengingat. Mengingatkan orang ketika subuh agar segera bangun. Artinya bahwa manusia Islam, umat Islam yang insan, yang ihsan, itu harus bangun pagi. Kemudian harus jeda istirahat, dan setiap sore harus lekas kembali asar itu. Ketika maghrib maka dia harus lekap masuk rumah. Ketika isya maka dia harus menutup rangkaian perjalanannya, dan akhirnya memasuki fase masa istirahat, kemudian masa tidur. Siklus papat kalima pancer ini, empat yang kelima melahirkan ketunggalan dalam beribadah. Sesungguhnya siklus membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Maka proses puasa, saya katakan, proses puasa yang sebenarnya adalah proses bagaimana kita menapaki diri agar mengalami kedekatan rasa antara pikiran dan hati. Maka orang Sunda mengatakan, orang yang akan jucung tepi kananjung adalah orang nukuru cileh kentel pejit. Artinya apa? Orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin melek matanya. Ini prinsip dasar. Untuk itu bedug itu mengingatkan. Dia diingatkan orang. Tapi jangan sampai ada sebuah peristiwa yang membuat kita tertawa dan menggelikan. Peristiwa nakia ngomong naku Sunda. Mang Udin jam 8 isuk nakol bedug.
kabeh ti lembur datang bari nulak cangkeng nyarekan ari sia kunaon Udin sia teh wayah kieu nakol bedug sia teh gelo cek Mang Udin teh kieu bari seuri teh nu gelo masih lain aing kunaon kitu gelo heupan aing nakol bedug subuh masih teu daratang aing nakol bedug jam 8 sia daratang ka masjid itu gambaran jadi untuk itu saya hari ini menyampaikan komitmen masyarakat Jawa Barat. Hari ini mungkin caranya berubah kepemimpinannya. Kepada teman-teman di OPD Provinsi Jawa Barat, mohon maaf. Hari ini caranya berubah. Kalau dulu rapatnya 7 kali, kalau hari ini baru bikin 1 kegiatan atau 1 eksekusi. Mungkin hari ini ada 7 eksekusi, rapatnya tidak pernah ada. Jadi kenapa? Karena orang Sunda itu manajemennya hebat. Pok, pek, prak. Pok omongken, pok pikirken, pek omongken, prak laksanaken. Ini. Orang Sunda tuh kepemimpinannya hade gogog, hade tagog. Orang Sunda kepemimpinannya adalah murah congcot, murah bacot. Orang Sunda itu kepemimpinannya nya gogog, nya mantong. Jadi nya ngomong, ya harus mengeksekusi. Itu kepemimpinan orang Sunda. Jadi hari ini di Jawa Barat mungkin akan banyak eksekusi-eksekusi yang dilakukan dengan cepat. Karena saya 14 hari memimpin, sudah banyak eksekusi yang dilakukan dengan cepat. BMKG mengatur evaluasi, menangani banjir, menangani berbagai hal, bongkar rumah, segala macam. Dan ini akan konsisten terus dilaksanakan. Dan saya mohon maaf kalau nanti sedikit galak, misalnya pada yang minta-minta akan saya tertibkan. Kemudian yang knalpot brong akan siap benahi. Semua, kenapa? Karena kita ingin membentuk bukan hanya pembangunan, manusia Jawa Barat yang beradab dan bermartabat. Ini prinsip. Ini yang harus dilakukan. Saya katakan, kalau saya disuruh memimpin hanya bikin jalan, hanya bikin jembatan, bikin irigasi, bangun rumah rakyat miskin, bangun sekolah, terlalu mudah bagi saya. Tetapi yang paling penting dari diri saya adalah merubah mentalitas rakyat Jawa Barat jadi dari pangedulan menjadi petarung, gitu ya maksudnya. Gitu. Jadi saya hanya ingin itu saja, ingin merubah. Maka momentum 1 Syawal ini adalah momentum perubahan menuju kebangkitan, menuju kemajuan, menuju orang Jawa Barat menjadi masyarakat yang pemimpin dan rakyatnya menjadi orang yang paling unggul di Indonesia. Itu harapan saya, itu. Dan ini harus dibangun dengan kita. Hari ini saya ucapkan terima kasih. Tuh simbolnya adalah itu, namanya mahkota binokasi, simbol dari mahkotanya Raja Sunda. Ini ada kakak saya udah Herman, Raja Sunda. Raja Sunda di Tatar Sunda, Sri Baduga Maharaja zaman itu sudah mampu membuat mahkota atau lambang dari dari seorang rajanya dalam bentuk simbol seperti ini yang dipakai di kepalanya, dan mudah-mudahan saya tidak salah, dengan bobot emas 20 kg. Artinya dia adalah seorang pemimpin yang kaya raya. Dan karena kaya raya maka Pajajaran termasuk yang pernah dijajah. Jadi karena daerah yang dijajah itu biasanya daerah kaya. Karena daerah miskin tidak akan pernah dijajah. Kenapa bisa dijajah? Karena terlalu berprasangka baik. Wening ati leah mana. Orang Sunda itu kelemahannya adalah selalu berprasangka baik. Berprasangka baik kalau kita berkumpul dengan orang baik. Tapi kalau berkumpul dengan orang yang tidak baik, tetap kita harus punya praduga, harus punya prasangka, harus punya panca curiga. Itu yang harus. Jadi saya termasuk orang yang selalu ingin, walaupun hati harus bersih, tetapi harus waspada dan harus curiga terhadap siapapun. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi berkah. Tetangga-tetangga di Gedung Pakuan, saya alhamdulillah geus aya nepi meureun aya meureun aya kan. Dengan satu pesan pada siapapun nanti kalau memberi jangan suka dikumpulkan, antar saja ke rumahnya
agar yang diantar merasa terhormat dan yang mengantar pun merasa terhormat. Karena itu prinsip dasar hidup. Gimana Om? Ya, gimana? Terkait festival kedua lagi nih Pak? Ya, ini kan tahun pertama saya memimpin dan tahun pertama saya tinggal berkantor di Gedung Pakuan. Saya nyebutnya hari ini adalah Balai Pakuan. Tentunya balai ini atau gedung ini dibangun kemudian diisi oleh gubernur kan untuk melayani publik. Ada suasana formal, ada suasana informal. Suasana formal itu kan dalam setiap hari kita pasti menerima tamu-tamu formal. Tetapi suasana informal ada hari-hari tertentu di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Salah satunya malam takbiran ini. Malam takbiran adalah malam kegembiraan. Saya membuka ruang untuk warga bersama-sama takbiran daripada keliling-keliling di jalan menimbulkan kemacetan, bahkan sering terjadi menjadi problem konflik antara yang adu lebih baik di sini dinilai, dilombakan, mendapat hadiah, disiapkan makan. Dan saya lihat tadi masyarakat sangat antusias. Kedepan kan menjadi museum atau Ya museum ya pasti pertama bercerita tentang sejarah pembangunan Gedung Pakuan itu sendiri. Yang kedua pasti menceritakan sejarah Kota Bandung. Yang ketiganya ya kita terbuka saja sejarah masuknya PUC ke Jawa Barat dan kemudian PUC melakukan pembangunan, membangun stasiun kereta api, membangun jalur kereta api. Itu kan harus dibaca pada waktu itu. Untuk PUC itu bisnisnya apa saja sih yang dikembangkan di Jawa Barat? Yang sudah tahu bisnisnya itu kan teh, karet. Nah pertanyaannya adalah kok PUC dari bisnis teh karet kok bisa ya bangun gedung, bangun kota? Kenapa sih kita dari teh karet malah tanahnya dikontrak-kontrakin gitu loh. Kan itu bagian mempelajari sejarah peradaban gitu loh. Kenapa kok kita kalah oleh VOC dalam melakukan pengelolaan perkebunan? seluruh gedungnya atau gimana? Maksudnya ada cuma sebagian yang jadi museum? Oh enggak, yang sebelah aja. Ini sebelah ini akan jadi museum. Tetapi seluruh ini nanti tertata menjadi satu judul. Terbuka umum? Terbuka. Di setiap hari kerja terbuka. Tapi Sabtu Minggu mah libur Pak? Iya nanti kita lihat apakah harus libur atau tidak ya. Kalau saya sih kalau untuk museumnya ya menurut saya dipersilahkan. Tapi bisa jadi hari kerja hari tertentu tidak. Gitu. Dan misalnya hari kerjanya boleh deh misalnya berkunjungnya setiap hari Jumat Sabtu Minggu. Gitu. Pak terkait yang lain Pak terkait mudik Apa tuh? Pak di Kota Bandung Pak. Kenapa? Ada kemacetan mungkin ada solusi. Ya pertama bahwa Kota Bandung itu kan nanti yang menjadi kemacetan itu menurut saya adalah ketika satu hari setelah Lebaran. Karena kan orang akan berkunjung ke Kota Bandung untuk berwisata. Kan pasti menimbulkan kemacetan. Saya sudah mengantisipasi ya. Pertama, itu nanti diupayakan sampah yang dilahirkan dari Lebaran ini bisa diselesaikan di setiap kelurahan. Jadi sudah tadi wali kotanya sudah diskusi dan Sekda sudah melakukan langkah itu yang pertama. Yang kedua, mengantisipasi bagaimana sampah itu dibuang. Kita sudah antisipasi itu. Kemudian yang ketiganya adalah meningkatkan mutu layanan kebersihan, keindahan di Kota Bandung. Dan itu menjadi konsen saya nanti mulai saya masuk kerja itu akan mulai konsen menata Kota Bandung. Dan ada tugas ya, saya diberikan tugas oleh wali kota Bandung. Ya nggak apa-apa, saya minta tugas ya. Saya diberikan tugas oleh wali kota Bandung dan saya meminta tugas itu jalur Pasteur sampai Gasibu sampai Gedung Sate itu tanggung jawab gubernur. Jadi itu tanggung jawab saya nanti akan kita tata trotoarnya, akan kita tata lampu-lampunya, akan kita tata tamannya, sehingga saya ada kerjaan lah kalau ke Bandung minimal menata
jalur dari Pasteur ke Gedung Sate. Ada pengen dilebarin nggak Pak jalannya? Ya nanti kita lihat tingkat kebutuhannya seperti apa. Jadi nanti kalau di situ ada sampah, di situ kotor, tapi nanti ya belum kan sekarang belum saya kerjakan. Itu nanti tanggung jawabnya gubernur. Jadi kalau kotor berarti gubernurnya nggak mampu ngurus. Itu bagian dari komitmen saya terhadap Kota Bandung. Berarti sejak keluar dari gerbang tol itu Gasibu sampai Gedung Sate. Pak, kan itu tanggung jawab, kan itu tuh kuning ya Pak, tengahnya berarti kan nasional. Udah koordinasi Pak sama Ya gampang lah. Sekarang itu kan koordinasi itu cukup WA ke menteri. Sekarang mudah kok. WA ke menteri, WA ke dirjen sangat mudah lah. Yang penting hari ini kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi. Yang padahal kita bisa lihat kan koordinasi kolaborasi yang saya lakukan. Termasuk kan hari ini bisa terang seperti ini kan kolaborasi juga dengan BMKG. Kita melakukan modifikasi cuaca selama 4 hari berturut-turut kan ya, alhamdulillah hasilnya bisa dirasakan oleh kita semua. pemantauan arus mudik selama Lebaran di Jawa Barat Pak. Yang sekarang jauh lebih baik. Jadi saya barusan ngobrol dengan Wakapolda menyampaikan bahwa Pak Gubernur terima kasih ya, mudik tahun sekarang jauh lebih tertib, lebih rapi, beberapa jalur bisa terantisipasi secara dini ya. Misalnya kayak jalur Cirebon, kemudian lewat halte di Subang, jalur Garut. Ya kan. Nanti pasca Lebaran kita lihat nih komitmen nggak tuh jalur Puncak dan jalur Cipanas. Hasil sidak kemarin Pak, sidak kemarin Pak, yang Apa tuh? Oh iya, Eger ya. Kalau saya gini, kan itu kalau dari sisi aspek normatifnya kan sudah ada izinnya. Saya lihat ya, walaupun bupatinya mengatakan, oh belum Pak, katanya karena saya belum lihat barcode-nya. Tapi saya lihat kertasnya ditempel. Tetapi izin dan tidak ada izin kan kita harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi kemudian. Karena gini, kalau sudah terjadi bencana, nggak akan bisa dibedakan mana yang ada izin dan mana yang tidak ada izin. Karena yang tidak ada izin belum tentu juga jaminan tidak ada bencana. Yang ada izin juga belum tentu jaminan tidak ada bencana. Kan bencana itu bisa terjadi kapan saja. Sehingga saya akan mengambil sikap ilmiah saja. Jadi nanti akan ada tim pakar yang akan mengevaluasi seluruh kegiatan pertambangan ilegal, seluruh kegiatan pengembangan wisata yang menggunakan daerah-daerah puncak atau perbukitan. Nah nanti biar mereka yang menyimpulkan, jangan saya. Sehingga kalau kemudian hasil kesimpulannya bahwa itu akan menimbulkan problem lingkungan, baik banjir, kemudian meningkatnya suhu udara, kemudian juga longsor, maka ya itu keputusan pakar, dan pakar itu memberikan rekomendasi kepada dinas teknisnya. Dalam hal ini barangkali kewenangannya ada di pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kondisi di lapangan gimana sih Pak? Hasil pemantauan kemarin Pak? Ya kalau menurut saya sih itu kan paling tinggi ya, kebun teh yang paling ujung. Ya dan bangunan berbeton gitu loh. Artinya ada potensi kerawanan bencana. Pak, kalau diratain lagi mau balikin lagi ke kebun teh atau Pak? Ya gini, kan sebenarnya kalau Eger itu kalau dari sisi personality perusahaannya kan bisa ngelola teh tuh, dan tehnya menghasilkan dan baik. Kan yang saya kritik Pak, kalau sudah bisa mengembangkan teh, kemudian hasilnya baik, kenapa sih harus ditambah bangunan beton? Saya kan gitu loh. Kenapa? Pertanyaan berikutnya juga, ini PTPN kalau Eger bisa mengelola perkebunan teh dan hasilnya bagus, kenapa PTPN tidak bisa? Kalau PTPN tidak bisa mengelola perkebunan teh, ya rombak dong manajemen. Ganti dengan orang-orang profesional yang memang ahli teh. Jadi saya khawatir yang ngelola PTPN itu bukan ahli karet, bukan ahli kimia, bukan ahli teh. Kan berat juga. Ada sanksi nggak Pak kemarin Pak? Kenapa? Ada pembekuan pembangunan ya Pak kemarin? Ya kan ditutup dulu. Kan sudah, mereka kan saya sudah lihat kan tayangan saya meminta dihentikan dulu. Nanti tim harus bekerja. Biarkan nanti yang mempertanggungjawabkan aspek studinya adalah pakar gitu loh, bukan saya, bukan dinas teknis, karena nanti sudut pandangnya kepentingan kan. Nanti tidak objektif. Biarkan ahli yang menetapkan itu daerah rawan bencana atau tidak. Pak, 2 kali statement mengkonfrontir PTPN, kenapa sih Pak? 2 kali statement sebelumnya yang soal puncak juga kan sama. Ya karena menurut saya
abai terhadap tugas fungsi. Kan dia ditugaskan oleh negara untuk mengelola perkebunan. Pertanyaannya adalah kenapa tidak dioptimalkan perkebunannya? Kenapa disewakan tanahnya? Itu kan abai, kan judulnya kan berulang-ulang saya bilang PT Perkebunan Nusantara. Kan bukan PT Kontraktor Tanah Nusantara. Kan orang harus kembali pada aspek dasarnya. Pak, berarti hanya bisa disimpulkan mau diserahkan juga ke pakar-pakar itu untuk diuji lagi gitu. Jadi batas waktunya belum bisa ditentukan ya. Ya mudah-mudahan bisa cepat. Kan saya selalu cepat menangani. Saya juga tidak mau membuat ketidakpastian kalangan dunia usaha. Kan semuanya harus pasti. Tetapi juga saya harus memberikan jaminan keyakinan pada warga bahwa ini tidak bermasalah. Kapan bakal dihidupkan lagi Pak ininya moratorium ini? Oh, saya akan konsisten. Ini persoalan pengembalian fungsi lahan itu akan menjadi konsistensi saya. Jadi bukan hanya di sini ya, Ciwidey, Pangalengan, KB semua. Saya nggak ada tawar menawar untuk pengembalian fungsi-fungsi gunung, fungsi sungai, fungsi areal-areal hutan, karena itu fungsi yang pasti. Pak, jelang libur wisata, liburan lebaran Pak, gimana nih Pak, ada Gimana? jelang liburan lebaran Pak, tempat wisata? Ya pertama, seluruh penyelenggara kepariwisataan harus memiliki kesiapan dari mulai masuk, termasuk jaminan keamanan wisatawan. Pangandaran itu harus ada para petugas yang di pantai. Nanti kalau ada yang tenggelam, ada yang terbawa arus, harus dengan cepat kemudian melakukan pertolongan, karena beberapa waktu yang lalu seorang anggota polisi Polsek meninggal ketika menolong anak SMP. Artinya kan petugas di lautnya nggak ada. Jangan hanya fokus menerima tiket uang yang masuk, tetapi juga harus memikirkan, menyiapkan orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan pencegahan sebuah peristiwa musibah. Dan kemudian kedua, tidak boleh ada percaloan tiket, tidak boleh ada duplikasi parkir, tidak boleh ada pungutan parkir liar, tidak boleh ada pemandu wisata abal-abal yang orang tersesat dibawa lebih tersesat, tetapi harus bayar. Seperti kejadian beberapa waktu yang lalu. Saya akan monitor seluruh kegiatan-kegiatan ini, dan saya ingin memastikan orang Jawa Barat itu punya sikap yang baik dan care terhadap kepariwisataan. Termasuk modifikasi cuaca terus dilakukan Pak? Modifikasi ya sampai lebaran. Oke. Kades Bogor, dari sisi otoritas kewenangan, kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Gitu loh, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan, meminta untuk digratifikasi. Melanggar hukum ya Pak? Melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas. Secara hierarki dari Pemprov juga kan ada juga semacam kayak bantuan keuangan untuk desa-desa Pak. Ya itu. Rencana gimana? Ya itu yang akan nanti, ini kan lagi rumuskan saya rumusannya. Nanti jadi itu yang akan, dan kita hanya akan menurunkan bantuan kepada desa yang desanya sudah bisa melakukan tertib pengelolaan keuangan, tertib pengelolaan pembangunan, termasuk desanya bisa ngurus sampah. Desanya yang masih kotor, nggak mengurus sampah, nggak mengurus sungai, aku nggak turunin bantuan.